Assalamualaikum mas-mas penjaga murai. Kita libur upload konten kemarin karena kondisi dan keadaan yang nggak bisa kita jelasin di sini. Jadi banyak pertanyaan yang kita lewatin nih dari kasus cabul kemarin. Sambil kita lanjutin konten burung cabul kemarin, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Oke, pertama kita akan jawab pertanyaan dari Mas @dimasbagus2179. Yang pertanyaannya itu, kalau diablak tempat terang langsung cabul bang, tapi kalau diablak di tempat teduh kayak dekat kamar mandi gak cabul. Yang awal cabul sayap kanan kiri, sekarang tinggal sebelah kiri aja, tapi udah mumet om. Nah, buat kasus yang ini, sebetulnya kita lurusin dulu ya mas ya. Ini tuh bukan murni soal gelap sama terang. Banyak orang kadang ngiranya, oh kalau di tempat terang dia cabul, berarti salah di cahayanya. Padahal belum tentu. Justru di kasus kayak gini, yang lebih kerasa pengaruhnya itu panas sama dinginnya tubuh burung. Karena kalau kita ngomongin gelap terang, biasanya itu masuknya ke pembahasan mood. Mood dia mau bunyi apa enggak, mau aktif apa enggak, mau respon lingkungan apa enggak. Jadi itu bahasanya beda lagi, agak jauh kalau langsung kita tarik ke cabul. Kalau dari cerita masnya tadi, feeling kita sih burung ini bukan kebanyakan rangsangan dari cahaya, tapi lebih ke arah overheat. Jadi badannya kepanasan, suhu tubuhnya naik terus, dan itu kebawa ke kondisi yang nggak stabil. Kita juga pernah nemu kasus lain, burung cabul yang akar masalahnya memang dari overheat, dan ujung-ujungnya malah jadi overbirahi. Terus biasanya ada yang nanya, loh kok bisa panas malah larinya ke birahi? Bukannya harusnya ke emosi ya? Nah, pertanyaan kayak gitu valid banget, dan memang betul, panas itu seringnya bisa bikin burung naik emosi. Tapi kalau panasnya ini udah kelewat batas, udah terlalu lama, atau badan burung udah adaptasi terus-terusan di suhu tinggi, kadang arahnya malah muter ke birahi. Jadi tubuh burung ini kayak dipaksa menyesuaikan sama kondisi panas yang berlebih. Awalnya mungkin emosi naik, gerak gelisah, nggak enak dilihat. Tapi lama-lama, karena badannya terus kerja keras buat bertahan di kondisi itu, respon tubuhnya bisa kebalik jadi birahi yang naik. Makanya muncul cabul. Jadi poin pentingnya di sini, jangan langsung terkecoh sama terang sama teduhnya tempat. Lihat lebih dalam, ini burung lagi kena pengaruh cahaya, atau sebenarnya suhu tubuhnya yang lagi nggak beres. Karena kalau salah bacanya dari awal, salah juga nanti cara nanganinnya. Kenapa jadi over birahi bukan over emosi? Nah, betul. Kalau ada yang tanya gini, jawabnya adalah sangat betul. Tapi jika panas ini sudah melewati batas, maka larinya akan ke birahi. Kenapa begitu? Karena kondisi badan burung yang adaptasi dengan panas itu, yang akhirnya berbalik ke birahi. Kalau udah kebaca ini arahnya ke overheat, berarti rawatannya juga jangan asal hantam, mas. Kita biasanya ambil langkah yang lebih ngerem dulu. Yang pertama, untuk kasus begini kita lakukan 0 EF dulu. Kenapa? Karena kita pengen nurunin rangsangan dari dalam tubuhnya. Jadi badan burung ini jangan ditambah bahan bakar dulu, biar dia nggak makin naik dan makin susah dikontrol. Terus dari fur juga jangan sembarangan. Kita arahin ke fur yang sifatnya lebih dingin, yang nggak bikin tubuh makin panas. Kalau bisa cari yang ada kandungan rumput laut, karena biasanya lebih enak buat bantu nenangin kondisi tubuh burung yang lagi kepanasan kayak begini. Jadi fokus kita di sini bukan ngejar galak, bukan ngejar birahi, tapi ngejar suhu tubuhnya balik stabil dulu. Untuk penempatan juga penting banget. Burung model begini jangan ditaruh di tempat yang terlalu nusuk panasnya. Kita taruh di dalam rumah, lalu pengablakan full harian, dan malamnya kerodong. Jadi siang dia tetap dapat suasana yang lebih terbuka, tapi nggak kena tekanan panas berlebih. Malamnya kita tutup biar lebih tenang, lebih adem, dan istirahatnya dapat. Nah, yang perlu digarisbawahi, untuk kasus kayak gini kita nggak main penjemuran dulu, dan nggak main angin-anginan dulu. Kenapa? Karena dua hal itu justru bisa bikin kondisi suhu tubuhnya makin nggak kebaca. Apalagi kalau burungnya lagi sensitif, sedikit salah pengondisian aja bisa naik lagi cabulnya. Jadi kita jangan sok keras dulu rawatannya, justru kita bikin sesimpel dan sestabil mungkin. Malah di kasus overheat begini, kita lebih fokus ke pemandian. Nah, mandi ini penting banget.
Bukan cuma buat basah-basahan doang, tapi buat bantu badan burung adaptasi lagi sama suhu sekitar. Jadi tubuhnya pelan-pelan kita ajak turun. Kita ajak netral, sampai nanti dia nemu lagi titik stabionya. Intinya, burung yang kepanasan itu jangan dilawan dengan rawatan yang bikin dia makin panas. Jangan dipaksa jemur, jangan dipaksa angin, jangan ditambah dorongan yang bikin tubuhnya makin kerja keras. Justru kita tenangin dulu, kita stabilkan dulu. Coba pola ini dilakukan dengan konsisten. Jangan hari ini begini, besok berubah lagi. Minimal lihat dulu dalam 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu ternyata cabulnya masih aja keluar terus, baru nanti bisa kita pertimbangkan lanjut pemberian EF lagi. Tapi tetap harus dibaca pelan-pelan reaksinya. Jangan langsung kebanyakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang datang dari Mas @topoknunute, yang isi pertanyaannya, "Murai saya cabulnya kalau di gantangan, Mas, kalau harian biasa." Ini memang kasus yang bikin mumet, Mas. Karena burung cabul saat di gantangan itu penyebabnya bisa banyak, nggak cuma satu. Jadi jangan langsung nyimpulin, oh ini pasti over birahi. Belum tentu. Bisa jadi over birahi, bisa jadi over emosi. Bisa juga mental burungnya belum siap, atau memang tenaga sama stamina burung itu belum kebentuk dengan rapi. Nah, dari beberapa kemungkinan tadi, yang paling sering kita temuin di lapangan biasanya ada 2. Yang pertama, mental burung belum matang. Yang kedua, tenaga dan stamina burung belum diasah dengan benar. Istilah gampangnya masih mentah, masih tumpul, belum jadi. Kenapa mental ini penting? Karena gantangan itu beda sama harian. Di rumah dia mungkin aman, nyaman, bunyi normal, kelihatan enak. Tapi pas masuk gantangan, suasananya berubah total. Ada burung lain, ada tekanan, ada adu suara, ada adu emosi. Ada suasana yang bikin burung kaget atau tegang. Nah, kalau mentalnya belum siap, dia bisa goyang. Dan saat mental goyang, salah satu pelariannya ya bisa kecabul. Terus yang kedua, soal tenaga dan stamina. Ini juga sering banget ketuker. Banyak orang ngira kalau burung aktif berarti staminanya bagus, padahal belum tentu. Bisa jadi dia cuma kelihatan aktif, tapi tenaga kerjanya belum kebangun dengan rapi. Jadi pas masuk gantangan, dia nggak sanggup ngolah tekanan, nggak sanggup nimbangi situasi. Akhirnya tampilnya nggak maksimal dan malah keluar gerakan cabul. Jadi kalau ada murai yang harian biasa, tapi pas digantang cabul, kita jangan lihat gejalanya doang. Kita harus baca ini larinya kemana. Ini masalah birahi, emosi, mental, atau fisik kerja burungnya. Karena beda penyebab, beda juga cara nanganinnya. Makanya kasus begini nggak bisa diselesaikan dengan satu resep buat semua burung. Harus dibaca dulu pola burungnya, kebiasaannya, dan reaksinya saat ketemu suasana gantangan. Tapi kebanyakan burung cabul saat di gantangan itu ada 2. Mental yang belum matang dan tenaga stamina yang belum diasah rapih atau masih tumpul. Nah, setelah tadi kita bahas penyebab umumnya, sekarang masuk ke cara bacanya, Mas. Ini penting banget, karena dari sini kita bisa mulai bedain problem utamanya ada di mana. Coba perhatikan lagi burungnya. Pas di gantangan, itu polanya seperti apa? Apakah dia bunyi dulu baru cabul? Atau justru dominan cabul daripada bunyi? Kelihatannya sepele, tapi ini ngebantu banget buat nentuin arah masalahnya. Kalau polanya bunyi dulu lalu cabul, biasanya ada kemungkinan mental. Burung ini sebenarnya belum siap ketemu situasi gantangan yang rame. Jadi dia masih pengen kerja, masih pengen bunyi, tapi pas ketemu tekanan yang banyak, ketemu musuh banyak, ketemu adu emosi, akhirnya dia goyang juga. Nah, saat mulai goyang itu, keluarnya bisa jadi cabul. Jadi bukan berarti burung ini nggak punya materi, bukan berarti nggak mau kerja, tapi dia belum cukup siap buat nahan tekanan suasana lapangan. Ibaratnya dia masih mau maju, tapi pas di tengah jalan, mentalnya keguncang. Nah, kondisi kayak gini biasanya bisa diselesain lewat pengondisian sebelum gantang. Terus rawatan di rumahnya juga harus ikut rapi. Karena akar masalah mental itu seringkali nggak berdiri sendiri. Ada banyak hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi pengaruhnya besar ke kenyamanan burung. Misalnya, bisa jadi dia mau masuk masa mabung.
jadi badan sama moodnya udah mulai berubah. Bisa juga asupan yang diproses di pencernaannya kurang pas, jadi tenaganya ada, tapi pengolahannya nggak maksimal. Atau kadang hal-hal kecil kayak pengondisian sangkar, tangkringan, sampai kerodong, itu juga bisa bikin burung kurang nyaman. Dan kalau kenyamanannya kurang, mood tampilnya juga ikut turun. Burung jadi sebenarnya nggak enak buat kerja, nggak pengen tampil, tapi situasinya memaksa dia harus tarung. Nah, dari situ mentalnya mulai kepencet, mulai goyang, dan ujung-ujungnya cabul keluar. Jadi di pola yang bunyi dulu baru cabul, kita jangan buru-buru nyalahin birahi. Bisa jadi justru masalahnya ada di mental, kenyamanan, dan pengondisian yang belum beres. Makanya burung masih sempat bunyi, tapi nggak kuat nahan tekanan sampai akhir. Sekarang kebalikannya, Mas. Kalau yang terjadi itu burung lebih dominan cabul daripada bunyi, nah ini biasanya arah bacanya udah beda lagi. Kalau model begini, seringkali problem utamanya bukan di mental dulu, tapi lebih ke tenaga dan stamina kerja burung yang masih tumpul. Jadi burung ini belum kebentuk dengan rapi buat ngolah tekanan. Ibaratnya mesin ada, tapi belum di-setel pas. Pas masuk gantangan, dia belum siap kerja dengan irama yang benar. Akhirnya bukan bunyi yang keluar duluan, tapi malah cabul yang lebih dominan. Nah, di titik ini kita nggak bisa cuma lihat gejala luarnya aja. Kita harus tarik lagi ke karakter metabolisme burungnya. Ini penting karena tiap burung beda. Ada yang cepat panas, ada yang lambat naik, ada yang butuh dorongan, ada juga yang justru harus direm. Jadi kalau kita nggak paham metabolisme dasarnya, rawatannya bisa ngawur. Dari situ baru kita tentukan, burung ini lebih cocok dilatih dengan cara apa? Apakah dia butuh olahraga yang terjadwal, biar tenaga kerjanya kebentuk dan badan mulai siap ngolah tekanan? Atau justru dia perlu istirahat yang lebih dominan? Karena bisa jadi selama ini badannya capek, tegang, dan nggak sempat pulih dengan benar. Terus soal asupan juga sama, nggak bisa dipukul rata. Ada burung yang butuh asupan tinggi buat bantu bangun tenaga kerjanya. Tapi ada juga yang justru kalau terlalu didorong malah makin pecah. Jadi semua harus dibaca sesuai kebutuhan burung itu sendiri, bukan ngikut settingan burung lain. Makanya kalau ada murai yang digantangan cabulnya lebih banyak daripada bunyi, jangan langsung disimpulkan ini cuma masalah birahi. Bisa jadi akar masalahnya justru ada di fisik kerja, tenaga, stamina, dan cara tubuh burung ngolah rawatan hariannya. Jadi kuncinya di sini, kita harus baca ulang dari dasar. Burung ini metabolismenya seperti apa, cocoknya dibentuk lewat olahraga atau malah lewat istirahat. Terus asupannya perlu dinaikkan atau cukup disesuaikan. Dari situ baru rawatan bisa lebih pas, dan cabulnya pelan-pelan bisa kebaca jalan keluarnya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari @irhamsitoha. Murai saya cabul paha, Om. Kalau dikasih EF misal jangkrik 3 atau lebih, pasti angkat kaki 1. Kalau dikasih minim, nembang bulu. Tolong dijawab ya Mas, arahnya. Untuk pertanyaan yang ini, jujur ya Mas, ini masih agak kurang jelas juga sebenarnya. Soalnya kita belum tahu detailnya. Dia cabulnya itu kapan? Terus seberapa sering keluarnya? Dan paling sering muncul setelah apa? Nah, itu penting, karena beda waktu keluarnya, beda juga arah bacanya. Tapi kita coba tarik dari pola yang Mas sampaikan. Jadi kalau pemberian EF jangkrik di angka 3 atau lebih, dia langsung angkat 1 kaki. Tapi kalau EF-nya minim, malah ngembang bulu. Berarti kita jangan langsung fokus ke cabulnya dulu. Yang pertama justru harus dicek itu badan burungnya. Coba lihat dulu, tubuh burung ini gemuk apa enggak? Terus ada lemak berlebih apa enggak? Karena kalau badannya gemuk atau banyak lemak, biasanya kita bisa arahkan dulu ke pengumbaran. Tujuannya buat ngebantu badan burung ini lebih enak kerja, metabolisme lebih jalan, dan beban tubuhnya lebih ringan. Tapi kalau ternyata burungnya nggak gemuk dan nggak ada lemak, berarti opsinya bisa ke penjemuran dulu, Mas. Jemur secukupnya buat bantu badan lebih aktif dan respons metabolisme lebih kebangun. Nah, tapi ada satu catatan penting. Kalau ternyata dijemur malah cabul, berarti jangan dipaksa lagi ke jemur. Lebih aman masukin ke umbaran aja, tapi tanpa sprint.
Jadi kita kasih gerak, kasih ruang badan buat kerja, tapi jangan terlalu didorong keras. Dari cerita Mas tadi sih, feeling kita burung ini arahnya kelebihan berat badan dan metabolismenya agak lambat. Jadi badannya itu belum enak buat ngolah asupan dan kerja lapangan. Makanya sedikit naik EF langsung ada reaksi. Tapi kalau diturunin, malah ngembang bulu. Berarti badannya belum nemu titik pasnya. Jadi langkah awal yang paling aman, coba pengumbaran dulu saja. Fokus ke badan dulu, jangan buru-buru utak-atik terlalu banyak. Soal cabonya sendiri, jujur kita juga masih butuh gambaran lebih jelas, ini keluarnya persis kapan. Tapi feeling kita, ini kemungkinan besar cabulnya keluar sehabis di trek atau pas lagi di trek. Kalau memang benar begitu, berarti PR utamanya memang lebih banyak di badan burungnya, bukan di hal lain dulu. Jadi simpelnya, untuk kasus ini jangan langsung ribet di settingan macam-macam. Benahin badan dulu, baca kondisi tubuhnya, bantu metabolisme kerja lebih rapi, baru nanti lebih gampang kebaca langkah berikutnya. Lanjut ke pertanyaan 4 dari Mas @Arpandi Hasibuan. Yang pertanyaannya, maaf Mas, kalau burung yang di video ini kayak mana pengondisiannya? Soalnya persis sama pastolku selalu matukin bulu halusnya. Cabul bagian perut. Nah, dari pertanyaan Mas Arpandi ini, sekalian aja kita jawab di konten part kedua ya. Nanti kita masuk ke contoh nyatanya, biar lebih enak dipahaminya. Jadi daripada kita jawab setengah-setengah, mending nanti kita bahas langsung burung cabul yang kemarin sempat kita observasi dan kita tangani sendiri. Memang kalau ngomongin murai, apalagi soal perilaku yang bikin bingung, kadang nggak bisa selesai cuma dari satu sudut pandang. Karena tiap burung itu punya cerita, punya kondisi, punya respon badan yang beda-beda. Jadi memang harus dibaca pelan-pelan, nggak bisa asal simpulin. Saya cuma berharap dari pembahasan tadi, mas-mas yang sebelumnya masih bertanya-tanya, masih bingung, atau mungkin lagi ngalamin kasus yang mirip, setidaknya sekarang jadi punya gambaran. Oh, ternyata arahnya ke sini. Oh, ternyata yang harus diperhatiin bukan cuma gejalanya, tapi juga penyebab di balik itu semua. Karena tujuan kita bikin konten begini bukan buat sok paling tahu, bukan juga buat ngehakimi burung ini jelek atau bagus, tapi lebih ke berbagi sudut pandang, berbagi pengalaman, siapa tahu ada yang nyambung sama kondisi burung mas-mas di rumah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu menjawab pertanyaan mas-mas kalian. Syukur-syukur bukan cuma jawab pertanyaan, tapi juga bisa jadi bekal buat nerawat burungnya biar lebih pas, lebih enak, dan lebih ngerti kebutuhan burung itu sendiri. Wassalamualaikum Mas, para penjaga murai.